Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat kita bergabung kakak-kakak yang hebat, yang dapat bisa kita pelajari tentang PKG untuk aktivitas kita. Semoga segala aktivitas kita dapat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya sebagai fasilitator dispensasi, bukan berarti saya menggurui bapak-bapak sekalian ya. Hanya saja saya sedikit lebih dulu untuk belajar sesuai apa yang sudah saya pelajari, maka ini akan saya mengimbaskan kepada kakak-kakak sekalian. Di sini saya mencoba untuk memulai pembelajaran kita, Kak. Untuk yang kolom chat kita ini selamat datang, apa sudah kakak melihatnya, Kak? Sudah, Kak. Sudah, Kak, ya. Oke. Namun sebaiknya kita sebelum kita mulai, kita pilih dulu ketua kelas kita. Kira-kira siapa nih, Kak? Untuk sebagai ketua kelas kita yang bisa mewakili kegiatan kita sebagai peserta. Jadi nanti suatu waktu saya akan menelpon saja, menelpon kakak ketua kelasnya, Kak. Ya, Kak, kita pilih dulu ketua kelasnya untuk memimpin doa sebagai perwakilan dari rekan-rekan. Atau Kak Wahyu, bersedia Kak Wahyu sebagai ketua kelas kita nih kakak-kakak sekalian? Kak Jasril aja tuh Pak, yang lebih senior Pak. Kak Jasril, mohon izin kakak. Jasril, mic-nya hidup nih. Kak Jasril ya. Enggak, yang muda-muda aja lah. Awang ikut aja. Kita tunjuk aja ya kepada kakak Wahyu ya. Wahyu cocok tuh, Wahyu udah mantap deh. Wahyu Kak ya, oke. Iya. Awal lagi Wahyu silakan untuk memimpin doa dulu sebelum kita mulai nih Kak. Oke lah. Baiklah, izin Bapak Ibu semua untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini supaya mendapatkan kelancaran dan keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Dekat nama-nama kita tuh absen kita kan ada absen nama-nama kita semuanya 9 orang. Sampingnya Pak Betul. Itu nanti masuknya di sini. Doa selesai. Biar nanti kita balik lagi ke simulator. Oke, terima kasih Kakak Wahyu. Salam olahraga Kak Wahyu, semuanya kakak-kakak. Semoga sore hari ini semakin jaya olahraga ke depannya. Lebih berjaya Kak. Oke, selamat sore. Di sini saya akan memaparkan beberapa orientasi pengenalan kita, baik itu dari kakak-kakak yang ada PKG, yang sudah masuk, maupun yang masih menunggu. Di sini saya memperkenalkan, nama saya Nirwa Mulyo. Tempat tugas saya di SD 01 Dayun ya Kak. SD 01 Dayun. Alamat saya di Kampung Dain Kak, dan asal saya itu dari Universitas Negeri Medan. Asal saya dari Medan Kak. Mungkin untuk perkenalan saya kepada kakak-kakak, untuk selanjutnya mari kita saling mengenal satu sama lain. Kita mulai dari kakak kita ketua kelas dulu Kak ya. Kakak Wahyu silakan untuk memperkenalkan diri supaya kita saling mengenal Kak. Silakan kepada Kak Wahyu.
Terima kasih Nyonya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Febrianto. Tempat tugas saya di SD Negeri 17 Teluk Rimba. Tempat tinggal saya di Kerinci Kanan. Ini kayaknya udah hampir kenal semua lah ini dalam grup ini. Dalam ini. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih kepada Kak Wahyu yang sudah memperkenalkan diri ya Kak Wahyu ya. Untuk tamat kuliah di mana nih Kak Wahyu? Oh, Mana kuliah tahu satu saya alma kemarin mater kita? di apa? Di Universitas Negeri Padang, Kak. Di Padang. Padang, berarti sama ya antara barat dan utara Kak Wahyu ya. Iya, iya, Pak. Oke Kak Priandoko. Eko Pak. Silakan Kak. Baik, saya Eko Priandoko, tugas di SDN 07 Rantau Panjang, tinggal di Kerinci Kanan. Dari Universitas Islam Riau. Alhamdulillah Kak, bisa itu bergabung, kenal kita Kak. Ya, sama-sama Kak. Oke, untuk Kak Rio, selanjutnya Kak Rio. Ya, perkenalkan nama saya Rio Alamsah. Saya bertugas di SD Negeri 19 Buatan 1. Saya tinggal di Tasik Seminai, Pak. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Kak Rio. Sama Kak. Kak Muhammad Iqbal, gimana Kak Muhammad Iqbal? Ya Pak, Untuk memperkenalkan diri. ya nama saya ya oke. Nama saya Muhammad Iqbal. Saya bertugas di SDN 01 Kuala Gasip Pak. Tinggal di Gasip, alma mater Universitas Negeri Medan. Alhamdulillah Kak, berarti satu alma mater kita Kak ya. Oh iya Pak ya. Tamu berapa Kak? 2011 Kak. Aduh, 2011 saya 2002 Kak. Oh, 8 berarti junior saya Kakak ya. Iya Kita betul. jauh. Yang gabung-gabung dari PIK Unimed alumni Riau. Rupanya di sini kita gabung Kak. Ah, iya betul. Oke, selanjutnya Kak. Dipersilakan Kakak Jasril lah, Kak Jasril senior kita nih. Kakak Jasril. Oke, Kak Erniyanti. Kak Erniyanti, gimana Kak Erni? Aduh, Kak Erniyanti belum kopi, berarti Pak Kak Mus. Kak Mus gimana Kak Mus? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak. Kenalkan Kak, nama saya Mus Mulyadi, SMA 1 Kota Gasip. Terima kasih. Ya. So, alma maternya Kak? Universitas Gerbang Merpoyan, Kak. UIR, Kak. Oke, alhamdulillah Kak. Ini Kak Jasril untuk mikrofonnya diaktifkan Kak untuk memperkenalkan senior awak nih. Ya, Oke. senior. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Jasril. Tempat tugas di SMP 1 Negeri Koto Gasip. SMP 1 Negeri. Alumni Nah, Universitas Islam Riau. Oke Kakak, terima Wih. kasih Kak Jasril. Semangat Oke. Kak, semangat. Ya, Nah, inilah memang tuntutan kita Kak Jasril ya, dengan senior, dengan junior kita gabung Kak, saling tukar pikiran di sini Kak. Mungkin ada Oke, yang semangat tetap. belum ada yang disebutkan lagi nih Kak, untuk memperkenalkan diri atau sudah mewakili Kak ya? Oke Kak, terima kasih. Ini saya lanjutkan materi kita Kak, yang mana di sini kita akan membahas tentang apa itu fungsi dari orientasi pengembangan kompetensi guru Kak ya. Orientasi ini adalah kita saling mengenal dulu apa itu program yang akan kita bahas dan kita akan ketahui, di mana program-program ini adalah menunggung mindset kita untuk kedepannya agar lebih bermanfaat bagi generasi-generasi kita, baik itu pola-pola ataupun elemen-elemen yang akan kita bahas. Semoga elemen-elemen yang dibahas ini dapat berkesan
bagi kita semua. Oke, di sini yang pertama lah kita sudah saling mengenal satu sama lain, walaupun kita belum kenal, hanya kita mengenal lewat media sosial Kak ya. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Di sini nama tidak saya. Oke. Di sini memperkenalkan diri saya. Apakah kakak-kakak sudah dapat mengetik dulu Kak? Saling mengenal kita Kak, untuk pertinggalkan, karena di sini kita bukan saling mengajari, tapi sini kita saling belajar. Saya juga sebagai manusia mungkin masih ada kesilapan Kak ya. Kesilapan dalam memberi materi, kesilapan dalam belajar, kesilapan dalam tutur kata. Jadi hal-hal inilah yang akan saya perbaiki juga ke depannya Kak. Di sini kita coba Kak menuliskan di kolom chat nama, asal sekolahnya, maupun alumninya tadi Kak yang sudah kita saling mengenal. Coba belajar mengetik dulu kita Kak. Ada kolom chatnya. Kolom chatnya itu bisa kakak buka di sebelah kanannya Kak. Ada Kak. Dipersilakan Kak untuk membuka kolom chatnya untuk saling memperkenalkan diri. Tadi sudah kita saling tutur kata. Sekarang coba kakak menulisnya. Nama, alamat kakak maupun hobinya. Lah contoh-contoh kita, atau ditambah nama-nama bendanya Kak. Oke, silakan Kak. Oh, ayam sama dengan Kak siapa tadi ya? Ayam, Kak Dewi ya. Kenapa milih ayam Kak Febri? Kak Dani kenapa milih ayam? Ini belum bisa, nggak bisa juga pakai apa ya Kak Helmi ya? Oh, jaringannya susah. Kalau ya, Kak Rahmat, selamat sore Kak Rahmat, selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good. Nah, jadi tadi kita sedikit yang lain kita kendala sinyal kita semuanya ya Kak ya. Diri. Nah, ini untuk sebelum melanjutkan Kak, ini yang di samping layar saya bagikan, kelihatan kakak-kakak semuanya. Oke, udah siap semua kakak-kakak. Oke, jadi agenda kita hari ini materi orientasi program PKB kita dan modul 1, buku 1 Tata Maya kita nanti di materi di modul. Oke, terima kasih Kak. Kita lanjut Kak ya. Ini Kak Ernianti sudah kan menyebutkan. Jadi di sini boleh dituliskan di chat kembali kakak-kakak. Ditulis di chat atau lambaikan tangan, bisa kita langsung sampaikan di situ. Apa tujuan dari adanya pelajaran 7? Silakan kakak. Kalau yang mau ditulis di chat, silakan di chat. Kalau yang mau menyampaikan secara langsung, lambaikan tangan saja kak. Ya Kak Febri, mana Kak Febri? Oke, kita stop Kak ya. Terima kasih pada kakak-kakak yang sudah memberikan di kolom chatnya. Namun di sini kita sedikit sudah kita copy dan kita record. Oke, untuk agenda kita sore ini sudah kakak dapat melihat nih Kak, ada agenda kita selama 90 menit.
untuk pengenalan kita diri Kak. Kakak Eko, gimana Kak Eko? Iya Kak. Oke. Di sini ada agenda kita selama 90 menit, yang mana itu ada materi orientasi program PKG PJOK. Masa orientasi kita ini perkenalan kita 10 menit, ya. Perkenalan fasilitator dan peserta kita. Ya, yang kedua itu ada 15 menit pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. 5 menit pengantar dan lakukanlah modul 2.1. Yang 10 menit penguataan harapan dan kekhawatiran. 5 menit perkenalan kesepakatan kelas kita Kak, dan memperkenalkan fasilitator dan peserta. Jadi di sini kita selama 90 menit ada 2 modul yang harus kita selesaikan. Sedang untuk modul 1.1 itu 5 menit pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan, dan 15 menit itu mengapa refleksi tentang PJOK yang akan kita lakukan. Untuk selanjutnya itu 10 menit apa itu refleksi, 7 karakter pada praktek mengajar dan refleksi. 10 menit yang kembali itu analisa cerita, dan 5 menit refleksi dan foto kita bersama. Maka kita akan sudahi Kak ya. Jadi saya mohon kepada kakak-kakak, walaupun saya sebagai junior dan ada senior kita di seputaran grup kita, saya mohon izin kakak-kakak yang senior maupun yang junior, kita belajar bersama Kak. Di sini nanti apabila ada yang mau bertanya, silakan untuk mengangkat tangan, klik aja angkat tangan nanti Kak ya. Itu ada gambar tangan jari 5, bisa diangkat. Nah, untuk presensinya bisa kita kolom chatnya, bisa juga Kak. Jadi apabila kakak izin, bisa juga diangkat maupun dimatikan mikrofon. Namun sesi kita sore hari ini agar kita saling dapat menerima pendengaran, untuk mikrofon ya dimatikan dulu Kak ya, cukup dari saya dulu sesuai dengan peraturan-peraturan kita Kak. Oke, kita lewati Kak ya. Oke, di sini yang nomor 6 itu ada tujuan daripada sesi materi orientasi program PKG PJOK. Tujuan daripada materi orientasi kita ini adalah untuk saling kerjasama, saling memahami, saling menerima, saling kasihani, sesuai tujuan kita mengabdi kepada negara, nusa dan bangsa, sesuai dengan kurikulum kita merdeka ya Kak ya. Merdeka, semboyan Indonesia itu kan gotong royong ya Kak ya. Nah, gotong royong, yang mana yang pertama ini fasilitator dan peserta saling mengenal. Kita udah saling mengenal Kak Eko Priandoko ya, walaupun di dunia maya Kak. Nanti kita akan tatap mata ataupun duduk bersama. Walaupun kita saling mengenal di dunia maya, jangan segan-segan untuk bertanya Kak. Jangan segan-segan untuk berdiskusi kita. Karena ilmu yang ada itu adalah ilmu diskusi. Ilmu yang ada itu di mana saja dengan orang yang lain. Sehingga kita dapat bisa belajar, yaitu kita saling mengenal satu sama lain Kak. Oke, yang kedua di sini peserta memahami arahan paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Apakah kita sudah mengenal paradigma PJOK? Artinya gini Kak, paradigma ini yang berpusat. Yang pertama kita tahu terhadap situasi anak ataupun siswa kita yang bisa kita dapat berkelompokkan, yang kita bisa berdiskusi antara anak yang sedang, baik,
sangat baik maupun yang cukup. Jadi untuk penjelasan-penjelasan di sini kita dapat bekerja sama, saling menyokong, sama-sama siswa yang lain maupun sama-sama rekan, Kak. Oke, yang ketujuh apa? Ini tujuan kita bersama, Kak. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, jadi kakak-kakak bisa dapat menuliskan di kolom chat. Apa tujuan kita dari sekolah, dari pemahaman kita yang kita ketahui, Kak? Apa tujuannya? Bisa digoet, di chat, di kolom chat, Kak, ya. Oke, kakak-kakak dipersilakan saya beri waktu 3-5 menit untuk menuliskan di kolom chat apa tujuan PJOK di sekolah, Kak. Dipersilakan Kakak Eko Prandoko dan Kakak Muhammad Iqbal dan yang lain-lainnya, kakak-kakak. Kakak-kakak boleh tekan sini, boleh lakukan di chat. Bagaimana pendapat kakak untuk PJOK di Indonesia ini, Kak? Apakah cuma hanya untuk pengembangan prestasi saja atau ada yang lainnya, Kak? Silakan, Kak. Artinya mau nulis lama, angkat tangan saja. Oke, bagi yang sudah silakan dikirim ya, Kak, ya, di kolom chat. Silakan, Kak. Ya, Kak Dwi, silakan ngasih tambahan. Apakah betul PJOK untuk prestasi? Apakah betul PJOK untuk prestasi? Slide di samping ini tidak kelihatan, Kak? Slide yang ada di samping, boleh diberi tambahan kepada Kak Prihan-Toro. Oke, sambil menunggu jaringan Kak Dwi, Kak Febri, silakan Kak Febri. Oke, di sini sudah masuk Kakak Jasril kebugaran untuk anak-anak didik. Dan Kak Eko Prandoko ini melatih gerak motorik siswa dan memperkenalkan bentuk permainan dan olahraga khususnya anak SD. Sedangkan Kak Wahyu selain untuk kebugaran juga pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotor. Oke, sangat bagus. Ya, menceritakan, Kakak Mus menceritakan apa nih Kak Mus? Menceritakan anak secara keseluruhan bukan hanya mental, tetapi juga sosial dan emosional. Kakak Ernianti menceritakan anak secara keseluruhan melalui kegiatan-kegiatan. Oke, Kak Rio, tujuan adanya pelajar PJOK di sekolah untuk meningkatkan kebugaran siswa baik fisik maupun mental. Oke, terima kasih semuanya kakak-kakak hebat sudah menuliskan di kolom chat. Ya, di kolom chat. Di sini sedikit akan kita kembangkan, Kak, ya. Mungkin saya agak melihat menceritakan anak secara keseluruhan. Coba Kak Mus Mulyadi dibantu mengapa tujuan kita PJOK di sekolah ini menceritakan anak. Maksudnya gimana nih Kak Mus? Izin nggak? Bisa Kak? PJOK selain pengembangan anak secara fisik kan, mental juga perlu.
secara sosial juga untuk pembangunan mental anak gitu Kak. Oke, terima kasih Kakak Mus. Kamu Ya. sudah menceritakan kepada anak, kepada siswa bahwa kita wajib ikut olahraga ya Kak ya, supaya mentalnya kuat. Tapi mentalnya itu jangan sampai mental baja Kak ya. Mungkin kita tanyakan hobi dia Kak ya. Bisa aja nanti mental dia hobi bertinju. Menurut Kak Mus, kalau mentalnya dia hobi bertinju ataupun bela diri, apa boleh kita membangkitkan semangatnya Kak? Itu boleh-boleh aja Kak ya. Kita Iya, iya. bangkitkan semangat mereka Kak. Karena kita di kurikulum Merdeka ini memang bukan mencari Bakat. prestasi sebenarnya Kak, tapi kita mencari mereka itu mau bergerak dan apa hobinya. Maka tadi kita perkenalkan Kak, kita dapat mencari hobi-hobi mereka gitu Kak dalam Iya, pembelajaran PKG ini, kompetensi. Jadi bisa aja kita tanyakan mereka mentalnya apa kan, apa hobi kamu, bertinju, karate, itu jangan kita apa kan, tapi kita didiklah mereka sebaik mungkin gitu supaya mereka ke arah yang lebih baik gitu Kak. Ini bagus sekali nih Kak Mulyadi nih. Aduh. Perlu ditingkatkan apa ya Kak. Oke Kak, terima kasih Kak Mus Mulyadi yang sudah menuliskan. Sekarang kita siap. minta kepada Kak Ernianti nih. Nah, ini Kak Ernianti juga menceritakan anak secara keseluruhan melalui kegiatan-kegiatan. Maksudnya kegiatan apa nih Kak Erni? Silakan Kak Erni, dijelaskan Kak Erni biar kakak-kakak kita dapat memahami Kak. Ada Kak Ernianti? Halo Kak Ernianti, oke Kak Ernianti. Oke, kita coba lagi. Kalau Kak Rizky Hidayat tujuannya agar peserta didik dapat mengetahui suatu permainan maupun olahraga serta kegiatan untuk peserta lain. Waduh, ini Kakak Rizky Hidayat ini mengetahui suatu permainan Kak. Berarti ini pasti kelas 1, kelas 2 nih Kak ya. Iya Kak. Berarti ngajar di SD juga Kak Rizky ya? Di SMP saya Kak. Waduh, berarti di SMP ada yang belum tahu nampaknya ini permainan apa gitu Kak? Di SMP di sini Kak, kadang anak ini kan kebanyakan main gadgetnya kan, serta itu tadi kurang memahami juga mereka nih tentang olahraga seperti peraturannya kan itu. Terus kadang mereka ini hanya tahu ya bentuk permainan tapi peraturannya tidak mengetahui secara detail gitu Pak. Tentu kita sebagai pengajar harus memberi tahu lah kepada peserta didik kan, seperti itu Pak. Oke. Terima kasih Kakak Rizky Hidayat yang sudah memberikan keterangan. Semoga anak-anak kita dalam Ya Kak, ini kurang ya. fokus juga Kak, masih di sekolah Kak. Oke, siap Kak. Aduh. Jadi mohon maaf Kak kalau penyampaiannya kurang detail gitu. Oke, Lagi nggak apa-apa Kak. Kak. Siap Kak, maklum Kak, karena ya namanya aktivitas kita ya beginilah Kak. Memang sudah tuntutan zaman kita Kak ya, harus mengikuti ini, ikut ini. Ya, saya ucapkan terima kasih Kak. Zaman ya kan Kak. Ya Kak, betul sekali Kak. Tapi kalau menurut sebenarnya gini Kak ya, tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah ini Kak, sebenarnya banyak orang mengira itu olahraga itu hanya suatu prestasi. Iya. Tuntutan kita itu hanya suatu prestasi. Kamu bahkan sampai kepala sekolah, pimpinan kita prestasi. Sebenarnya tujuan dari PJOK ini bukan hanya prestasi Kak di kurikulum Merdeka kita nih Kak. Ya, jadi tujuannya itu sudah tercakup dalam pemaparan atas yang diberikan kesempatan kepada anak kita Kak. Dasi memberi kesempatan kepada mereka. Apa yang kesempatan yang akan diberikan Kak? Contohnya mereka beri kesempatan. Apa hobi mereka tadi Kak? Mungkin hobi yang satu ada hobi main bola,
ada main kasti, ada main sebagainya gitu lah Kak ya. Ada yang hobi mental tadi, ada yang karate, ada yang taekwondo. Nah, jadi kita di sini memberikan kesempatan untuk mempelajari berbagai kegiatan yang membina. Nah, kita bina tadi kan Kak. Nah, dari kegiatan tadi kita bina mereka, kita dukung, maka terjadilah pengembangan potensi daripada anak akan terlihat. Jadi apabila sudah kita terlihat oleh anak-anak kita nanti, siswa-siswa kita sebagai guru dapat memfasilitasi. Terus kita dukung mereka, baik itu dari dalam aspek fisik mereka. Fisik mereka, siswa kita dapat kita lihat. Ya. Mungkin yang si A bisa hobinya berlari, fisiknya kuat. Ada juga siswa kita fisiknya yang sedang. Ada juga fisik anak siswa kita ada yang cukup. Dan asal masuk PJOK, mereka memiliki beberapa alasan. Pak, saya sakit, Pak, saya begini, saya suruh sarapan. Mungkin di lingkungan sekolah kita, lingkungan tempat kita belajar, gitulah anak-anak sekarang, Kak. Jadi kita sebagai pendidik, bagaimana kita dapat untuk memahami hal-hal ini untuk memperkembangkan, Kak, ya. Oke, dan kita tahu kan bagaimana emosionalnya, sosial emosional. Apakah anak itu ada sosialnya, rajin beribadah, rajin tolong kalau ada temannya jatuh, mereka bantu. Dan bagaimana emosinya kalau dia diganggu dari temannya langsung emosi kan Kak? Mungkin sebagian itu ada banyak halnya Kak. Ya. Oke, terus ada juga dengan moral. Moral ini tingkah lakunya Kak. Ada yang jahil kan Kak? Di sekolah-sekolah kita suka mengganggunya, suka ini, suka itu, kan gitu Kak. Nah, yang anak temannya diam, diganggunya. Ada yang juga yang dia suka praktek, mengibuli, membuili. Nah, jadi di sini Kak, kita memiliki tujuan-tujuan yang dapat untuk meningkatkan kebugaran jasmani pada setiap peserta didik. Bagaimana caranya Kak? Caranya itu ada di dalam tujuan kita sebagai pendidik untuk meluruskan pembelajaran PJOK ke depannya. Karena olahraga itu bukan hanya prestasi yang kita cari, namun adalah suatu proses pendidikan yang dimanfaatkan segala aktivitas fisik yang dapat menghasilkan perubahan dalam kualitas secara individu dalam bentuk fisik, mental maupun sosial emosionalnya. Nah, inilah pandangan-pandangan daripada apa itu tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Oke, kita masuk ke 8. Di sini ada grafik Kak. Grafik ini apakah betul PJOK itu prestasi? Nah, inilah yang kita dituntut Kak. Yang kita dituntut, tapi bagaimana sarana prasarana kita Kak? Generasi kita 40 tahun ke depan harus masuk bisa ke Asian Games. Nah, ini data perkembangannya. Dari 5, 10, 6 turun, naik, dan kembali lagi turun. Inilah siklus-siklus yang akan menjadi pedoman kita, menjadi pemahaman kita sebagai guru. Nah, apa daripada tugas yang akan kita sesuaikan, apa yang akan bisa kita manfaatkan. Kan tidak semua prestasi ini dapat berjalan sesuai arahan-arahan yang dari pusat. Ya. Oke, tahun 2018 dengan 2014 di sini menurun gratis. Tapi yang dituntut PJOK, guru. Nah, jadi di sini kita guru dapat mengelompokkan anak-anak dalam pembelajaran kita, Kak. Nah, dapat mengelompokkan kita. Oke, Kak Nurbaiti, silakan masuk, Kak.
Ya, silakan masuk Kak Nurbaiti. Selamat sore Kak Nurbaiti. Oke Kak. Pastinya perlu dari peran seorang guru. Bagaimana si anak atau peserta didik? Oke, kita lanjut Kak ya. Tadi Kak Nurbaiti mau masuk tujuannya apa itu? Ya. Kita kembali lagi. Oke, untuk di sini Kak, apakah betul PJOK itu sebagai hiburan? Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di sekolah. Jadi pertanyaannya kita di sini, apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Itu ada di dalam hati masing-masing guru PJOK kita, Kak. Mungkin mindset masyarakat, olahraga hanya sebagai hiburan, hanya mencari prestasi. Tapi kita harus dapat menarik minat dan bakat anak tadi seperti apa yang kita milikan tujuan daripada pelajaran PJOK di sekolah. Oke, untuk selanjutnya, ini ada apa nih Kak? Ada badut Kak ya? Jadi pandangan-pandangan yang masyarakat sekarang maupun orang tua murid dan orang lain itu inilah dikira hiburan-hiburan yang dapat disesuaikan. Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin kalau dari pemaparan dari saya ini, mungkin ada, benarkah PJOK itu sebagai hiburan di dalam mata pelajaran di sekolah? Gimana menurut kakak-kakak? Bisa juga dapat menuliskan di kolom chat atau langsung kakak jelaskan biar dapat kita saling memberi apa itu manfaat daripada PJOK selain daripada hiburan. Oke, dipersilakan coba Kakak Iqbal, Kak Iqbal, apa itu benar PJOK itu sebagai hiburan, Kak Iqbal? Ada Kak Iqbal? Aduh, mana warga kita nih? Ya, Kak, semangat. Atau breaking dulu kakak. Ini pada tutup kamera semua nih Kak. Cuman Kak Eko Prandoko yang... Halo. Ya Kak. Menurut saya Pak, menurut saya Kakak ada benernya Ya. juga. Tapi terkhusus dia di kelas 1 dan kelas 2 SD. Karena dengan kita belajar dengan bermain, anak seumur kelas 1 dan kelas 2 itu akan menarik minat mereka untuk senang dengan olahraga. Menurut saya begitu Kakak. Oke, terima kasih Kakak. Ya, jadi PJOK ini sebagai hiburan ya Kak ya. Oke. Memang benar Kak. Jadi tujuan olahraga ini sebenarnya bukan untuk hiburan Kak, tapi bagaimana kita menghibur anak-anak kita Kak. Di kurikulum Merdeka ini memang kita harus menarik perhatian mereka. Jadi nanti di situ kita dapat mengelompokkan. Kita kelompokkan anak si A, si B, si C, si D, ataupun kelompok kita buat namanya kelompok melati, kelompok anggrek, kelompok mawar. Jadi hal di sinilah kita akan menghibur mereka supaya mereka itu mau bergerak. Jadi anak itu berolahraga itu yang sehat itu hanya bergerak dia Kak. Kalau sudah bergerak mereka sudah aktif.
Inilah kita sudah aktif dalam melakukan kegiatan pembelajaran PJOK tersebut, Kak. Hanya hobi kita sangat berbeda-beda dengan satu sama yang lainnya, Kak ya. Oke. Jadi dalam apa yang kita pelajari di dalam PJOK itu, yang pertama adalah kita harus dapat memahami daripada konsepnya, Kak. Jangan lupa kakak-kakak untuk menuliskan konsep aktivitasnya. Apa itu konsep? Maka kita teliti dulu hobi anak, Kak. Hobi anak itu apa? Apa tujuannya? Apa manfaatnya? Jadi kita harus tahu judulnya. Supaya anak itu dapat bergembira untuk melaksanakan PJOK. Dan dapat juga dia bermain secara bersama. Maupun dalam berolahraga dan rekreasi. Nah, ya. Rekreasi kita, saya pribadi jurusan rekreasi, Kak Andoko, mungkin saya jurusan rekreasi, itulah kita menghibur dalam berolahraga kita, Kak. Makanya di situ ada gerakan ritmik ya, musik yang ada senam sambil bermusik, sambil berdansa, bergoyang dan sebagainya, Kak. Nah, disitulah kita menghibur anak, jangan sampai mereka itu berolahraga hanya duduk dan malas, tidak mau bergerak. Bukan malas kayak, maaf Kak, mereka tidak mau bergerak satu sama yang lainnya. Maka di sini untuk membantu peserta didik dapat mencapai kedewasaan, mereka itu akan melakukan penekanan nilai-nilai yang positif yang dapat mendukung pertumbuhan fisik mereka, perkembangan mental mereka, baik itu sosial dan emosionalnya, Kak. Jadi kita tetap memandang fisik mereka, jangan nanti disamakan pula fisik yang satu kurang mampu, yang dua sangat mampu, tapi kita samakan, Kak. Harus mencapai dia itu, contohnya lompat. Kamu harus lompat 2 meter, sedangkan satu kakinya sakit. Kita paksakan, apakah itu layak untuk kita hibur? Apakah itu layak untuk kita jelaskan gitu, Kak? Oke, kita lanjut, Kak ya. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya, Kak? Silakan, Kak. Tidak hanya dicapai melalui PJOK saja. Kalau kita lihat dari mungkin yang memandang atau PJOK itu olahraga, ya. Tapi oke, kalau nggak ada yang bertanya, coba saya akan bertanya kepada Kakak Nurbaiti. Kak Nurbaiti, bagaimana Kak Nurbaiti tentang pembelajaran PJOK kita nih, Kak? Kak Nurbaiti. Ada Kak Nurbaiti, Kak? Halo Kakak Nurbaiti, kurang kopi, kita kembali Kak. Ini nanti Kak Rio, Kak Jasril, ada Kak Jasril? Kita senior dulu nih. Oke Kak. Kakak-kakak, atau hash breaking dulu kita, Kak. Mana bisa diaktifkan kameranya kakak-kakak semuanya? Ini kita kalau dapat kakak-kakak kamera dihidupkan, Kak, karena kita di sini kelas kita dipantau oleh administrasi admin, ya, dipantau oleh admin. Mereka bentuk penilaian ini ada tersendiri dan kita juga ada ada lulus dan tidak lulusnya, Kak. Jadi saya mohon pada kakak yang hadir dipersilakan untuk mengaktifkan kamera agar kamera ini dapat dilihat oleh BGP kita, Kak. Bukan dari saya saja, karena nilai-nilai ini tertanam nanti dengan kakak-kakak yang ada di grup peserta dispensasi kelas 007, Kak, untuk Kabupaten Siak ya.
Saya hanya cuma mengingati, dibantu kita saling bertukar pikiran, Kak. Benar kan, Kak? Kalau saya terus bercerita, mungkin nanti kakak-kakak jadi ngantuk semua nih. Benar, Kak? Kak Eko? Ya? Nah, nanti Pak Nirwa atas pasalnya bercerita aja, nggak ada konsultasinya, kan? Nggak ada tanya jawabnya, jadi kita nggak hidup nih. Nah, gimana kalau kakak-kakak yang sudah terlempar Kak Nurbaiti, silakan masuk lagi Kak Nurbaiti. Ya. Kira-kira ada Kak yang hiburan, kita lanjut Kak ya. Nah, disinilah Kak. Apa betul PJOK itu untuk kebugaran? Coba untuk pandangan dari kakak mana nih Kak? Mau kembali lagi Kak Eko ya, Kak Eko. Coba Kak Eko. Apa betul Ya, PJOK Kak. itu untuk kebugaran Kak Eko? Iya, Kak. Kenapa Kak Eko kok bisa sebagai suatu kebugaran? Tadi kita kan ya, tadi kita situ sudah untuk hiburan, sekarang untuk kebugaran. Karena di dalamnya itu terbanyak untuk kegiatan fisik, Kak. Oke. Karena PJOK itu banyak menggunakan fisik ya Kak ya. Ya. Oke, terima kasih Kak Eko sudah memberi kemauan untuk fisik. Apa ada lagi tambahannya Kak Eko selain fisik? Sementara nggak ada, Kak. Nggak ada. Oke, coba Kak Rio bisa nambahi mengapa betul PJOK itu untuk kebugaran? Karena ya pada dasarnya PJOK itu kan pendidikan jasmani, Pak. Makanya PJOK itu melatih kebugaran dia. Oke, jadi sama Kak Rio tadi kebugaran. Nah, ya. Kita minta satu lagi nih kepada Kakak Rizky Dayat. Kak Rizky, ada Kak Rizky? Ya, Kak. Ya Kak Rizky? Betul ya, Kak. Karena Semangat Kak. untuk kebugaran, Kak, kita untuk kebugaran memang betul. Oke, memang betul Kak ya. Oke. Jadi di sini kenyataan dari Pak. Ya suara hilang-hilang nih Kak Rizky. Mungkin pengaruh sinyal kita di maklum lah Kak. Jadi kebugaran itu kalau menurut para profesor itu adalah kenyataan beberapa banyak jam pelajaran yang digunakan waktu sebagai kerja bakti atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Dan apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai? Ya. Jadi kalau apabila kita hanya cuma mengolah tubuh, berlari, bermain, apakah itu aja untuk bugar? Apakah nggak butuh untuk sosialnya, Kak? Nah, disinilah yang harus kita pahami, Kak ya. Jadi sebenarnya itu menurut pandangan saya, kebugaran jasmani itu adalah suatu kemampuan tubuh dalam melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasa lelah yang berlebihan. Itulah pandangan dari saya. Jadi apabila anak itu mampu melakukan, jangan kita paksakan mereka harus mampu selama mata pelajaran yang sudah ini tadi Kak. Nih Kak, jam pelajaran PJOK-nya 2 jam, kamu harus lari 2 jam terus-menerus. Sedangkan satu kelas itu ada berapa kurang lebih Kak? Ada 20-an atau 22 Kak? Ada 20 lah kita umpamakan Kak. Jadi 20 ini apakah semuanya siswa kita mampu Kak fisiknya?
Bugarnya apakah kira-kira sama? Gimana menurut pandangan kakak-kakak sekalian? Ya? Ya, yang bisa menjawab apakah benar? Ya? Siswa kita itu mampu semua selama 2 jam apabila kita suruh lari atau suruh main bola, lempar bola, kita duduk. Nggak sanggup, Kak. Hah? Nggak semuanya. Tidak semuanya, kan benar kakak? Tidak semuanya anak. Jadi perlu adanya pengelompokan terhadap peserta-peserta didik kita, Kak. Ya. Jadi disitulah apa itu sebenarnya. Sehingga sesekali siswa kita pantau, kita lihat. Ya. Jadi biar pandangan masyarakat, pandangan orang tua, pandangan siswa, olahraga itu hanya bukan dikasih bola langsung kita duduk, ya bincang-bincang, anak itu sehat, tiba-tiba ada yang nggak sehat, dia berlari 10 menit pingsan. Kita sedang dalam duduk, ya kan kayak gitu kan Kak? Mungkin saya juga seperti itu Kak. Banyak, bukan saya menggurui Kak. Ya mudah-mudahan setelah PKG ini kita dapat merubah mindset kita ke yang lebih baik, karena olahraga itu adalah untuk mengolah tubuh agar dapat apa yang kita lakukan. Ya, jadi kebugaran itu dapat kita lakukan dari apa saja ya. Contohnya bisa lompat jongkok, push up, sit up, bersepeda, ya, dengan durasi yang mereka pahami, yang mereka senangi Kak. Jadi kita nggak bisa paksakan kamu harus melompat 2 meter, sedangkan satu kakinya sakit tadi Kak, atau yang sedang keadaan demam. Ya. Terus apa juga latihan-latihan yang akan kita berikan, itu harus kita pahami Kak, ya. Dalam kebugaran ini kita tentukan kebugaran dia melalui gerakan-gerakan anggota tubuhnya atau gerakan tubuh secara keseluruhan dengan maksud untuk meningkatkan dan mempertahankan kebugaran jasmani. Ya. Untuk meningkatkan kebugaran jasmaninya. Ya. Jadi di sini kita lanjut Kak. Oke. Nah, ini dia Kak, ada 3 Kak. Sebagai bahan contoh ada 3 hal yang ya. Yang pertama kita lihat ini Bapak gurunya, siswanya banyak. Kalau begini kira-kira pandangan Kakak untuk membugarkan jasmani selama 2 jam, apakah ini udah dikatakan layak Kak? Kakak-kakak, untuk membaca PJOK nih dengan siswa yang banyak nih, siswanya, gurunya, pendidikan di tengah-tengah ya Kak ya. Dia ngambil posisi yang sudah benar nih, kira-kira posisinya sudah benar lah nih Kak. Karena dia di tengah, berarti dia bisa melihat suatu bundaran apa yang akan dilihatnya. Ya. Oke. Yang kedua, bisa juga mereka nih, ini hiburan, kira-kira menurut Kakak ini apakah ini kebugaran juga Kak? Dengan melaksanakan kebugaran kan, sambil mereka itu, siswa-siswa kita itu bermain, menjaga kebersihan. Inilah suatu contoh membugarkan juga nih Kak. Ya, ini udah pelajaran PJOK. Ya, mereka kebugaran. Kira-kira mereka berjalan atau membungkuk kan ada juga nih Kak. Ini siswanya membungkuk kan Kak. Mereka sudah melakukan gerakan membungkuk. Yang ini berjalan. Hobinya hanya cuma jalan. Kawannya ngambil sampah, dia berjalan. Inilah namanya tingkah siswa-siswa kita di dalam dunia pendidikan yang harus kita perbaiki Kak. Ya. Oke, yang ketiga. Di sini yang ketiga adalah saling membaca. Membaca dari majalah untuk mendapatkan ilmu. Setelah ini mereka berbincang dan sebagainya, Kak. Oke, sini ada yang mau bertanya, Kak? Sampai sini sebelum kita slide. Oke, baik Kak. Ini ada pertanyaan yang kedua. Oke, kalau tak ada kita lanjut, Kak. Yang Yes. dalam mencapai harapan Bapak.
di sini di slide tentang tantangan utama PJOK. Inilah tantangan kita sekarang Kak, yang akan kita rubah mindset kita ke depannya tentang apa itu krisis identitas. Menurut kakak-kakak, kita punya identitas apa? Adalah guru Kak. Guru PJOK yang selalu ada yang disenangi, bahkan krisis kita di sini juga ada yang dapat membimbing anak menjadi prestasi. Ya. Jadi di sini banyak kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini. Mungkin selama ini pandangan PJOK itu ambil bola, lempar, duduk. Ya. Jadi mindset kita seperti itu Kak ya. Mungkin dulu pandangan orang seperti itu. Yang kedua ada krisis arah. Nah, arahnya tadi ya seperti ini tadi Kak, arahnya yang kita lempar bola, kita langsung duduk dan langsung dan anak tidak fokus apa yang akan kita berikan materi-materi ke depannya. Karena kita tidak dapat memberikan suatu tujuan. Ya. Mungkin di sini bidang studi yang bertransplantasi terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Apakah kira-kira ini layak Kak? Terlalu banyak tujuannya kita. Mana kakak-kakak? Mungkin biar agak aktif, ada yang bertanya, kita saling menjawab, saling bertukar pikiran kakak-kakak. Ini kakak tidur pula, ya Kak ya? Kira gimana Kak? Kak Helmi, apa nih? Kak Helmi. Gimana Kak? Ada yang mau bertanya kira-kira? Atau kita lanjut Kak ya? Yang kedua belah ya, slide kita sambung tujuan utama PJOK. Di sini mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Ya. Bagaimana pandangan kakak-kakak? Ayo, silakan kita saling diskusi Kak. Kakak Iqbal, apalagi Kak tujuan utama kita Kak? Tadi kan tujuan PJOK, sekarang tujuan utama kita apa Kak? Ya silakan Kak Iqbal. Silakan Kak. Sambil ngopi-ngopi, ya Kak. Biar nggak ngantuk Kak, nanti saya terus berbicara kan jadi ngantuk Kakak. Ayo kakak, biar nggak saling bertukar pikiran kita Kak. Biar hidup suasana kelas kita jangan gimana Kak? Kak Iqbal? Kita tatap Maya ini dari jadwal kita 2 SP. Silakan Kak. Halo. Kak, silakan Kak. Halo. Oh bisa Kak, lanjut Kak, lanjut. Terdengar? Halo. Ya. Nah, terdengar Kak? Ya, terdengar Kak. Nah, dari tadi saya ini Kak, nggak bisa-bisa baru bisa mungkin. Alhamdulillahirabbil alamin Kak. Saya tadi udah mau ngomenin yang pertama tadi, tapi nggak bisa juga. Tapi kakak pindah slide. Ya, jadi.
Ya Kak, semangat. Ya Kak, silakan Kak. Apa itu Kak tujuan utama kita Kak? Ya, kalau menurut saya kakak, yang sudah ada di sini tujuan utama PCOK, memang inilah memang tujuan utamanya Pak Kakak. Kita memang harus mendorong, mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran olahraga secara efektif. Nah, ini Ya, terus ya Kak, lanjut Kak. lah. Ya kedengarannya Kak? Dengar Kak, dengar kami Kak, dengar Kak. Oh, Dengar. dengar. Ya, dengar Kak. Dan ditambah lagi dalam pembelajaran yang berkurikulum merdeka, saya pernah baca juga, anak difasilitasi sesuai dengan keinginannya. Contohnya itu tadi yang berkelompok, dikelompokkan. Contohnya anak senang voli, yang lain senang bola kaki, yang lain senang kasti. Jadi kalau saya lihat dari kurikulum merdeka ini, berarti anak kita sebagai guru sebagai fasilitator saja Pak. Ya menurut saya begitu. Oke, terima kasih Kakak Iqbal yang sudah memberikan komen-komennya. Semoga Kakak dapat terpenuhi ya Kak ya. Oke, ada lagi dari Kak Mus, gimana Kak Mus? Kak Mus? Oke ya, terima kasih Kakak Iqbal. Di mana tujuan utama kita adalah untuk menunjukkan, untuk mencapai berbagai-bagai tujuan apa yang siswa-siswa kita inginkan bersama. Maka tujuan itu sangat banyak Kak. Ada yang tujuannya hanya cuma untuk kesehatan. Ada juga untuk kesejahteraan. Ada seperti untuk hanya cuma mencari prestasi. Ada juga hanya untuk membesarkan otot-otot seperti push up, sit up, dan juga ada juga yang sangat dia takut, khawatir kalau aku ikut olahraga ini aku nggak pandai. Jadi disinilah kalau ada anak yang takut terhadap olahraga, Pak, saya nggak bisa push up sakit semua badan, atau saya main bulu badminton saya nggak hobi. Nah, bagaimanalah di sini kita untuk berusaha bagaimana siswa tersebut bermain badminton untuk memukul ataupun dia itu berani untuk memukul dengan ayunan tangannya. Atau juga dia bermain poli. Kalau bermain poli kan banyak anak kita kelas 2 atau kelas 3 atau kelas 5, Pak kena bola poli tangan kayak saya sakit merah-merah. Sampai-sampai ada juga orang tuanya bertanya, Pak Guru, besok anak saya jangan lagi main bola ya katanya. Gara main bola semalam dia demam. Ada yang seperti itu Kak? Siswanya atau orang tuanya datang ke sekolah. Saya udah kena juga Kak, ada seperti itu Kak. Sudah saya alami. Nah, Bu, saya jawab. PJOK ini untuk bermain bola semuanya Bu, bukan anak ibu saja mukul bola itu kena bola Bu, bukan kena apa. Iya saya tahu kata dia. Tapi besok jangan ya, sampai orang tua itu. Tapi hal seperti itu bukan kita langsung dia itu kita asingkan. Tapi bahkan saya kasih bola ya saya suruh mukul-mukul di tempat saja untuk supaya dia itu merasa menyayangi. Ya Kak ya, supaya dia merasa menyayangi dulu untuk merangsang dia itu hobi dalam berolahraga. Nah, itulah untuk tujuan-tujuan kita. Oke. Mungkin untuk tujuan utama udah Kak ya, kita lanjut Kak. Oke, nah disinilah Kak. Di sini kita dapat PJOK itu dapat memfasilitasi belajar menikmati geraknya Kak. Ya, jadi dia bisa berkelompok, ya, berkelompok bertiga, berdiskusi sambil bermain.
engineeringnya, bercerita dengan teman maupun enjoy dengan bermain sepeda, Kak. Jadi dari gerakan-gerakan yang inilah yang kita terus memantau sambil anak berolahraga di lapangan, ya Kak ya. Oke. 13, 14, oke. Ini adalah tujuan dan dampak programnya, Kak. Yang pertama tujuannya adalah mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Ada juga meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Ya, guru mengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Ya, jadi di sini kita sebagai guru dapat untuk menjadi mindset kita sebagai fasilitasnya. Agar kita tidak hanya marah, menyuruh dengan kamu harus sanggup berlari, kamu harus sanggup memukul bola, jangan Kak. Tapi kita memfasilitasi, menyayangi, dan mengarahkan bagi anak-anak kita ke depannya dapat mau berolahraga dan bergerak. Itu tujuan kita untuk kurikulum K13. Terus peserta didik kita di Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayatnya. Yang kita tujukan adalah anak itu mau bergerak, Kak. Kalau anak ini sudah mau bergerak, berarti dia sudah mempunyai tujuan belajar, ya. Dia bergerak saja sudah punya tujuan belajar nih, Kak. Nah, jangan nanti ada siswa kita 3 orang dia nggak mau olahraga sama sekali, kamu malas sekali ya. Bagaimana kita caranya? Jadi caranya bagaimana? Ketiga orang ini ya kita bawa jalan mereka keliling sekolah dengan sambil berriang gembira supaya dia menikmati ya, menikmati situasi, menikmati dan hal-hal yang lainnya. Ya Kak ya. Oke, kita lanjut. Oke. Di sini adalah pengantar lakukan modul 1.3 konsep penampilan ya. Oke. Kita save ya. Lakukan udah Kak ya. Sinyal terlempar saya Kak. Terlemparnya kemana Kak Mus? Oke, kayak Pandi ya, kita tunjuk nanti ya. langsung muncul dia, langsung muncul. Gimana Kak? Iya Kak, kalau dihitung lagi. Aduh, terlempar kamu Jid. Saya juga begitu. Jadi di situ nanti tidak akan ada beban tugas atau apapun Kak. Cuman membantu saya Kak kalau seandainya link ini diperlukan. Pak. Sabar Kak ya. Irfan ya, jadi nanti begini Kak, tugasnya cuma kalau seandainya saya membagikan link kepada kakak, jadi ada 2 link yang memang terhubung di sini, di Zoom ini, jadi begitu ada rekan-rekan tidak terlempar keluar atau mati waktu Zoom seperti ini, yang menerima di situ bisa saya ataupun Kak Irfandi, jadi tidak berpatokan kepada saya saja. Oke, Kak Irfandi ya, kita ketua kelasnya ya. Kamu Jid. Lempar. Oke, Kak Irfandi ya. Oke, setuju. Kasih. Nanti di sini tenang sama-sama kita Kak. Sama-sama ya. Halo kakak semuanya Kak. Halo Kak. Halo. Ya Kak. Halo. Kak maaf Kak terlempar dengan sinyal nih Kak. Maaf Kak ya. Ya, Kak. Ya maaf Kak terlempar sinyal Kak. Bentar Kak ya. Oke, Pak Irfandi ya. Oke, ketua kelasnya apa? 3 kali. Ketok malu. Sebentar Kakak. Oke, Irfandi, insya Allah.
Oke, baik kakak-kakak. Lanjut ke materi tentang koreksi ya kakak. Nah, jadi di sini kita bisa melihat Di sana masih terlihat saya, Kak? refleksi. Apa sih itu refleksi? Masih Kak. Masih Kak, masih. Masih Kak, sabar Kak ya. Saya terlempar dengan sinyal nih Kak. Inilah kalau kita jaringan nih Kak. Sebelum kegiatan yang kita laksanakan, jadi kita boleh menyampaikan mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi. Baik refleksi yang baik bisa kita refleksikan sebagai itu. Jadi ini ada satu pertanyaan untuk kakak. Apa sih pentingnya kita melakukan refleksi dalam pendidikan kita? Bagaimana menurut kakak? Ayo ketua kelas, ambil alih. Fasilitator pergi nih, ada keluar. Sinyal kayaknya di Giant hujan deras. Ya aduh. Parah ini, pada payah masuk ya. Ya, sinyal. Lebih enak pakai Zoom atau pakai ini sih daripada pakai Gmeet nih. Gmeet lebih susah ya. Google Meet nih. Ya. Kayaknya enak pakai Zoom lah. Tinggal 6 orang. Ini tinggal berenam aja nih. Iya. Bisa masuk lagi nggak? Apa tadi? Iya. Tinggal 10 menit waktu. Tinggal Pak Bendahara yang ada dua nih. Halo, selamat datang Bu Erni. Oh, masuk satu Kak Erni. Lanjut ke Erni. Fasilitator keluar kah? Gantikan Kak. Gantikan. Jasril. Kakak-kakak ini udah siap apa belum nih? Maaf baru bergabung.
Fasilitator kami keluarkan. Fasilitatornya terlempar ya kak. Ya, sinyalnya hilang di Dayun. Towernya tumbang di sana. Pikir dah selesai tadi dah. Yes. Wahyu udah cocok jadi instruktur lah, nampak aku kalau nengok dari apalah. Apa pak? Ngantuk ini pak. Baru sampai rumah nih pak. Rio itu pak, tengok kacamatanya cocok pak. Cuma Eko Nggak itu pak. nampak lagi. Tulisan udah tak nampak lagi dah. Tak nampak bola badminton, tak nampak atau pakai Rio gimana? Pak Eko tuh dia diam aja tuh Pak Rio apa? Tenang kakak Jasril ada tuh, tugas kita aman sama dia. Ya jelas tuh. Serahkan aja sama Pak Eko, sama Pak Wahyu, aman tuh Pak. Lu Kak Jasril, kita nyontek dia aja. Itu siapa Erni? Saya disuruh jelas ketua oleh Erni. Nyolah selesai tugasnya lah tuh. Ada tugas Erni, apa tugasnya? Hah? Apa tugas? Tengok orang Tinggal di PMM ya. LMS. LMS. Lama masuknya fasilitator kita. Kilo 11 nak. Lupa dia nak. Dia mau ketemu Wahyu katanya, nunggu kilo 11. Cari sinyal dia. Enam orang masuk, yang lain mana kah? Iya. Kita berapa? 15 ya Pak ya? Itu. Pesertanya 15 ya Pak? Yang langsung tidur siang, ayo hujan. Ya sampai 3:30 jadwalnya. Iya ya. Ada. Ketua kelas, tutuplah ketua kelas. Apa dihubungi ketua kelas? Ayo kabur. Ya, Ketua. Sinyal rusak katanya nih. Ya? Udah TWA ini. Oke. Harus hari ini di apa katanya dituntaskan. Kalau di besok harus diulang katanya. Pokoknya apa katanya nih? Hari ini kita tuntaskan Kak. Kalau besok terpaksa kita ulang katanya. Betul, oke. Ini kan hari ini lah, tinggal nunggu aja lah. Kan tinggal berapa setengah jam lagi ya? Apa yang nak dituntaskan, Wahyu? Kan ada ini Kak, dia biasanya kalau apa tuh nanti orang tuh ada JP-nya tuh. Nanti kalau nggak terpenuhi nggak apa itu? Kita kan 90 menit waktunya. Nanti kalau nggak apa pertemuan ini nggak terekam selama itu nggak terpenuhi itu orang itu nanti tuh. Biasanya gitu kayak apa tuh pas kalau yang sistem kayak gini. Gue tak ada ketua. Rio sih tak golak ya. Kita tergantung ketua Kak. Kalau ketua tunggu katanya tunggu. Ya, betul ya. Kalau tak ada sinyal keluarlah kita dari grup lagi kan? Itu dah tuh. Sabar ya Kak katanya.
Sabar, sabar. Sabar. Bisa? Bisa. Bisa. Tanya lagi. Masih hujan, Pak. Di Watan, Pak, hujan. Masih. Ah, sama berarti Rantau Panjang. Inilah apa? Hilanglah passwordnya pembelajaran. Tak tahu pula. Dah lupa pula. Kemarin dapat ni hilang pak, tak bisa masuk ke laptop. Passwordnya. Aku tak tahu password Bapak. Nah, udah masuk lagi nih, apa ya? Siapa yang ngambil password apa Bapak doang aku belajar. Ini telepon Meliso dari Ibu Meliso kan? Mau operator tanya, Pak. Operator tanya, Pak. Apa sih? Hanya memberikan Halo, selamat sore kakak-kakak. Ya, sore Kak. Maaf kak ya, saya terlempar sinyal tadi kak. Iya. Ya, mohon maaf. Jadi gini kak, kita harus selesaikan dulu kak ya, modul demi modul nih kak. Jadi, oke, kita lanjutkan kak untuk bahan materi kita ini. Sekarang ya, modul 1. mengembangkan pendidikan PJOK berpusat pada peserta didik. Nah, jadi itu semuanya Kak yang harus benar-benar kita laksanakan Kak. Kalimat-kalimat itu mungkin sudah saya sampaikan tadi, mungkin tidak terdengar di apa di open saya tadi tidak. Nah, jadi coba ke depannya dengan kode-kode kalau bisa contoh dengan tepuk tangan atau dengan kode yang lainnya, tidak harus kita kumpul anak-anak kumpul. Nah, mungkin dengan kode-kode yang lainnya dengan tepuk tangan, tetapi kita berpikir saya tuh dulu halo. kalau seperti itu, apalagi murid saya Sinyal kak agak terganggu kak, parah nih kak. Bebek terkopi kak. Ya Kak.
Mohon maaf Kak ya. Oke Kak. Oke Kak, di sini kita sambung Kak ya, mohon maaf. Ini ada, mari kita memetakan beberapa yang akan ada kekhawatiran Kak. Di poin 21 Kak, ini bisa Kakak tuliskan di kolom chat. Apa yang harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK? Nah, kira-kira apa Kak yang bisa kita harapkan Kak? Bisa di kolom chat. Bisa dimulai itu Kak. Atau kita langsung aja Kak karena sinyal selalu terganggu Kak ya. Kira-kira untuk pandangan Kakak apa yang bisa diharapkan nih Kak? Di kolom chat ditulis, diketik ya. Mari memetakan beberapa harapan dan kekhawatiran. Yang pertama adalah apa yang harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKG di PJOK ini. Yang kedua, apakah yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu? Yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kita harapan? Bisa diketik di kolom chat Kak. Mungkin ini tugas untuk kakak-kakak, saya mohon maaf karena nanti kolom chat kita juga akan terbaca situ Kak. Dipersilakan Kak. Menggunakan mengecek kembali praktek saja yang dilakukan, menggunakan bukti dan data untuk melakukan verifikasi, melibatkan rekan sejawat, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogis dari penelitian, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog dan profesional, mengajarnya, kemudian berusaha mengembangkan praktek mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan Ya, udah siap Kak? yang dipelajari. Nah, jadi menggunakan refleksi tersebut kita bisa tapi ini sedikit memang butuh proses untuk evaluasi kegiatan refleksi kita ini. Oke, kita mulai dari Karyo. Coba Karyo bisa dijawab nomor soal 1 kita Karyo. Ya Kak. Bisa dijawab nomor 1 apa yang jadi harapan kita? Kalau harapan saya selama pendidikan PKG PJOK ini bisa merubah mindset Pak dalam mengajar PJOK. Ya mungkin di awal semalam kasih bola, main sendiri gitu kan. Jadi harapannya setelah pelatihan PKG ini ya bisa berubah lah gitu. Oke, terima kasih Kak Rio. Berarti harapan kita bersama-sama untuk lebih merubah mindset kita ke arah yang lebih baik Kak Rio ya. Oke, terima kasih Kak Rio. Untuk Kak Wahyu, gimana Kak Wahyu pandangannya Kak? Terima kasih Kak kesempatannya. Harapannya tentunya dari program ini harapannya ingin sekali meningkatkan kualitas diri ya kan, berkenaan dengan peningkatan pembelajaran PJOK khususnya karena apa untuk pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik atau student center itu aja mungkin. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Kita minta satu orang lagi kepada Kakak siapa nih yang perempuan kita? Kak Erni Yanti bisa memberi tanggapan Kak Erni Yanti? Kak Erni Yanti bisa Kak? Oke Kak Erni Yanti. Oke, terima kasih kakak-kakak yang sudah memberikan.
Untuk yang jawaban nomor 2 Kak, bagaimana yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian? Kak Eko, gimana Kak Eko? Baik Kak, makasih Kak. Mungkin kalau dari saya mungkin berbeda juga dengan sekolah-sekolah lain. Mungkin kalau tempat saya itu mungkin dari sarana Kak. Oke, dari sana Kak ya, makasih Kak. Ada ya, Berarti karena sarananya. sebelumnya itu belum pernah ada guru PJOK dari pertama berdiri sekolah itu Kak. Baru saya pertama di situ, yang asli ya, asli guru olahraga. Sebelumnya tuh guru kelas yang ngajar. Jadi Oke. prasarananya masih kurang lah Kak. Oke Kak, mungkin kedepannya kita lebih aktif lagi Kak ya untuk merubah mindset kita Kak. Oke, yang ketiga Kak, ini bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan. Oke, ini kembali lagi Kak Rio. Mungkin ini yang aktif nih Kak Rio. Ya Kak. Nah, untuk jawaban nomor 3 ini Kak Rio bisa langsung Kak dibacakan Kak. Berkontribusi untuk mencapai tujuan ya, apa ya? Ya mungkin dengan senantiasa mengikuti pelatihan ini Kak. Jadi bisa mengatasi nanti tantangan-tantangan ataupun dapat merubah mindset tadi Pak. Itu aja Kak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih kepada kakak-kakak semuanya. Semoga kedepannya lagi dapat merubah mindset kita ke area yang lebih baik Kak ya. Oke, terima kasih Kak. Oke, saya lanjutkan di sini. Apa kesepakatan pembelajaran kita? Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikirlah terbuka dan saling menghormati. Dan yang ketiga adalah jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Jadi berpartisipasi penuh, kamera selalu dalam keadaan hidup ataupun on cam. Ya Kak ya, ini kesepakatan kita nih Kak. Harus kita jalankan Kak ya, minta kita saling membantu, ada beberapa kesepakatan agar PJOK kita, PKG kita ini dapat terlaksana dengan sempurna ya Kak ya. Oke, dilanjutkan. Bentar Kak ya, dan untuk modul ini kita sudahi. Kita lanjutkan. Tentang refleksi Kak Yuni, Kak Dwi, ya Kak Dwi ada tambahan untuk materi refleksi kita hari ini, evaluasi refleksi. Sinyal lagi Kak, terganggu kita Kak. Oke, setelah ini kita bahas, jangan duduk dulu, dan kita selesaikan. Bentar Kak ya, kita. Ya Kak, bisa ambil foto Kak. Kita ambil foto, kameranya tolong dihidupkan Kak, biar untuk dokumentasi kita pelaksanaan kegiatan pagi ini. Sinyalnya. Oke, kameranya tolong dihidupkan kakak-kakak yang lainnya, supaya ada bukti dokumen kita. Kak Dwi, Kak Yuni. Pak dapat nih Kak, ntar Kak. Pastikan supaya kita terlihat semuanya, untuk ambil fotonya untuk dokumentasi bahwasanya kegiatan itu adalah pertama itu pagi. Tolong diaktifkan kameranya Kak, yang lainnya juga. Supaya Sinyalnya. ada nanti dokumentasi bahwasanya kegiatan itu tidak. Bantu Kak Bujit.
Wahyu, Mana nih? Wahyu. Rio. Rio. Oi, Tuh, Oke, Pak. abang mikir mana kayak itu? Ketua. Lah hilang bapak dia baru tertanya masih. Memang lah ya. Aduh, Pak. Kapan mulai lagi yuk? Untuk yang keduanya yuk, besok yuk. Mungkin Ingatkan, tanya bila mulai ikut sampai bila Belum ditanyakan. selesai. nah tanggalnya mau lupa apa yuk ini? besok, ingatkan. Tak ada Iya, nengok iya, ada Pak. yuk. Apa ini mungkin apa nih mau jelaskan apa nih yang di modul yang di LMS itu? Apa yang di LK-nya itu ya? Keluar Pak itu ya? Selesai Wahyu, selesai awak semuanya tu. Tahu lah Kak ini. Kayak mana LMS aja bingung masian kan? Tapi senior ada yuk. Pak Jasra kan senior ada bisa sebut. Awak ACC yuk. Siap ketua, siap anggota. Rio. Kalau Eko nih, kalau aku tengok dia ilmu padi nih, diam-diamnya menduduk ya kan. Tak banyak suara Eko. Ya duduk banyak pikiran Pak. Pak Rio sama Pak Wahyu ketawa, dia tahu tuh apa yang dipikirkan. SPJ. Wahyu dari tadi megang kepala terus, Ya, apa Kak. ya garuk kepala. SPJ. Iya Pak. Kalian banyak Pak ini Pak. SPJ, PPG. Itulah ambil semua lagi. Keluar aku Pak. Hilang jaringan. Ernie Jam rawan instruktur ini. manggil tak didongor dong. Aku kalau instruktur manggil memang sengaja tak menyaut Pak. Kalau Rio manggil cepat ke keluar ya. Oka kan kalau gak dia manggil. Kalau Rio manggil lah keluarnya Rio menyanyi Rio. Oh, kalau Rio manggil biar cepat. Biar ketugas selesai, sama selesai kan Rio. Besok kamera tuh dihidupkan Ernie, jangan diapakan. Biarlah penasaran Bapak tu Pak. Tak kena tanya awak lah kalau apa kamera mati. Sengaja. Anggaplah siswanya bingal. Paling tanya Wahyu, Rio, Eko. Wahyu, Rio, Eko. Dah tuh bertiga. Apalagi nampak kacamata Bapak tak berani je bertanya. Pokoknya apa yang terbaca sebutlah. Apa yang ingat, Rio. Apa yang ingat baca. Rezeki lah sampai rumah lah, mana rezeki? Udah masuk lagi kayaknya Kak ini. Kak Nirwan udah masuk lagi kayaknya. Sonyap lagi.
Kak Erni, mana suaramu Kak Erni? Apa lagi Rio? Apa itu Rio? Halo Kak Rio, terkopi terdengar di sana Kak Rio, mohon maaf. Ya Kak, Apa dengar kira-kira nggak?
dibantu di kolom chat kita Kak, di kolom chat diketikkan kolom chat mengapa penting bagi kita melakukan refleksi Kak. Pak Febri atau Pak Rahmat itu saya Terus apa itu refleksi? Apa itu refleksi dan apa yang bisa kita refleksikan? Dituliskan ke kolom chat untuk kakak-kakak semuanya Kak, dibantu Kak, biar kita bisa hidup suasana untuk belajar kita Kak. Jadi kalau menurut Kak Dedi gimana nih? Ya, tuliskan Kak, belum ada nih yang menuliskan di kolom chat apa itu penting bagi kita untuk merefleksi PJOK Kak. Ada Kak? Belum ada nih yang mengirim nih Kak di kolom chat kita Kak. Nanti kalau tidak kita buat lah Kak, gimana enaknya nanti kita buat sesinya itu nyaman mungkin lah buat kita, tidak mengganggu kita. Oke ya Kak ya, nanti kita bahas di chat di grup ya. Silakan Kak, biar kita oke Kakak Eko Prandoko untuk mengukur, membantu tingkatan kesadaran diri sebagai memecahkan permasalahannya. Oke, mantap Kak Eko. Oke, mantap. Ada yang lain Kak? Kak Iqbal apa Kak? Silakan di kolom chat Kak. Oh, ada lagi Kak? Silakan Kak. Nggak ada suaranya Kak, maaf Kak. Oke, maaf Kak. Ternyata suara ya Kak ya. Oke, 7 karakter praktik. Ini Kak, saya ulangi. Tindakan seorang guru. Pertama, tindakan rutin, mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi. Jadi dari sini tindakan kita sebagai
Guru jangan sampai terlupakan nih Kak untuk mengabsen sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, ya. Dan refleksi perbaikan kita. Nah, mungkin di sini hanya sedikit 4, sedangkan setelah kita lakukan refleksi menjadi 5 Kak, atau 4 dan kita kembangkan. Ya, mengabsen dengan cara apa yang harus kita lakukan, menyampaikan materi dengan tambahan apa yang dibantu, meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Oke Kak ya? Oke, yang ini ada 7 karakter kita sebagai pengajar refleksi. Memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. Menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan berbagai peningkatan praktek yang dilakukan. Selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan Wallace ASI. Nah, Wallace ASI ini Kak memberikan tali ASI kepada anak Kak ya. Melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dan penelitian ilmiah yang berkembang. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesional mengajarnya. Yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktek mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah, ini 7 karakter yang akan kita lakukan untuk merefleksi ke depannya. Sedangkan yang ke-10 ini yang bercerita kita Kak, ya kita bercerita kepada anak tentang apa, tentang olahraga yang baik dan benar dan apa tujuan yang begitu istilahnya Kak. Kita lanjut. Pertanyaannya yang akan timbul terhadap di LMS ini adalah bagaimana praktek mengajar yang dilakukan oleh Pak Regar tadi. Ya, hubungan dengan praktek mengajar PJOK, Bapak ini Ibu, dan apa Ibu Bapak menjadi Pak Regar, apa maka refleksinya seperti apa yang akan kita inginkan. Jadi dengan refleksi yang Pak Regar ini dalam mengajarnya Kak, ini perlu kita pahami bagaimana kita dapat menyesuaikan cerita-cerita bukti tindak lanjut kita Kak. Oke, yang 11. Oke, di sini yang terakhir adalah mengisi refleksi perkembangan kompetisi awal PKG PJOK di LMS. Sampaikan berjumpa pada sesi tahap maya selanjutnya dan saya ucapkan terima kasih pada kakak-kakak. Walaupun kita tergantung dengan jaringan, saya juga sebagai manusia, saya mohon maaf dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kira-kira menurut kakak untuk sore ini pembelajaran kita bagaimana Kak? Apakah kakak-kakak dapat bisa melakukan dengan baik dengan melakukan refleksi kita Kak? Oke, inilah hasil daripada kegiatan kita Kak. Kira-kira ada pertanyaan Kak yang bisa saya bantu untuk menjawabnya Kak? Aduh kakak-kakak. Pada diam semua Kak. Kita Kak saling tukar-tukar pikiran nih Kak. Jangan apa-apa Kak, saya juga lagi belajar Kak. Lihatlah sinyal kita aja terganggu. Sering, begitulah keadaannya Kak. Kira-kira ada yang mau bertanya, silakan Kak. Masih ada waktu sekitar kurang lebih 10 menit biar lagi Kak. apa ini Kak, biar ada ini, biar jaringannya. Oke, gimana Kak? Ada yang mau ditanyakan Kak untuk kedepannya bagaimana? Mudah-mudahan sinyal kita baik. Atau kita lakukan seksi foto dulu Kak ya, biar rileks gitu, biar enggak. Karena ini Kak, jujur aja Kak, ini saya pakai akun BGP dan ini direkod langsung oleh pihak BGP Kak. Dan ini juga kita akan sampaikan kepada pihak BGP berapa yang masuk hari ini, itu nanti akan terrekod, berapa menit yang masuk, dan sebagainya. Karena sinyal juga banyak yang ada yang hilang tadi akan terrekod dengan otomatis Kak. Jadi
sebelum kita sudahi, ketua kelas dapat mengambil seksi foto kita agar dapat terlihat dan bapak-bapak, kakak-kakak, kembali lagi bapak, kakak, untuk menampakkan wajahnya, biar kita diambil sama ketua kelas kita untuk men-subscribe-nya. Disilahkan Kak. Oke. Sebagai bukti kita, hari ini kita sudah masuki masa orientasi pengenalan tentang PKG-nya Kak. Oke. Terima kasih Kak. Mohon maaf sebelumnya kakak-kakak semuanya yang belum mengaktifkan videonya, minta tolong sebentar diaktifkan untuk sesi foto ini. Kita ada 11 ya. Kak Erni sama Nur nih belum aktifkan kamera, atau langsung kita foto aja Kak? Ya, silakan Kak. Oke lah ya. Silakan Kak. Ya. 1, 2, 3. Oke. Lagi Kak. Mungkin tangan satu Kak. Tanda tangan satu Kak. Satu kali pertemuan Kak. Oke. 1, 2, 3. Saya kirim dulu bentar Kak. Biar jangan hilang. Oke Kak Wahyu, sekalian coba Kak Eko penutup doanya Kak Eko. Masa kita ada pembuka tidak ada penutup doa kita Kak Eko. Setelah sesi foto nanti kita hentikan kameranya, kita doa dulu sebelum menyudahinya Kak. Silakan Kak Eko. Baik kakak-kakak sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baiklah, kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kakak Eko. Semoga apa yang kita inginkan dapat terlaksana, dapat lebih baik ke depannya. Pembelajaran kita sebagai PJOK adalah yang tetap nomor satunya. Oke, terima kasih kakak-kakak. Selamat istirahat. Selamat berjumpa untuk ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Timbul Bu Erni ya.